Apakah kita benar-benar memahami Al-Quran sebagai sebuah pedoman hidup atau the way of life? Atau hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan sehari-hari? Atau mungkin ada beberapa orang yang memaksa anaknya untuk menghafal Al-Quran tersebut, tetapi kita kemudian abai mengamalkan nilai-nilai dari Al-Quran itu sendiri. Kita tahu misalnya pembunuh Imam Ali, karramallahu wajahu, adalah qori atau bahkan penghafal Quran, yaitu di malam 21 Ramadan. Nah, itu artinya bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya sekedar bacaan atau hafalan belaka, tetapi harus terinternalisasi ke dalam amalan-amalan praktis setiap hari umat muslim. Nah, mari kita merujuk buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Quraish Shihab, yang mengajak kita melihat Al-Quran ini bukan hanya sebagai teks suci, tetapi juga sumber inspirasi untuk membangun peradaban manusia secara utuh. Karena misalnya, kalau kita merujuk kepada pengantar epistemologinya Murtada Mutahari, wahyu atau Al-Quran itu juga merupakan sumber dari ilmu. Nah, buku ini membumikan Al-Quran kita akan jelaskan berdasarkan 8 bagian besar dari buku ini, yang mana kita akan memulainya pada bagian pertama, yaitu pentingnya memahami Al-Quran atau bagaimana pengenalan kita terhadap Al-Quran. Nah, pertama adalah sejarah mengenai Al-Quran. Al-Quran itu pertama kali turun ayat-ayatnya di Gua Hira, yang mana sering kita dengar bahwa ayat yang pertama turun adalah Iqra atau perintah membaca. Nah, kemudian proses turunnya Al-Quran ini yang kita pahami dan selalu kita peringati di malam 17 Ramadan atau Nuzulul Quran, itu adalah ketika Al-Quran itu berangsur-angsur turun ke dalam diri atau ke dalam batin Nabi Muhammad SAW. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu berangsur-angsur dari Allah selama 22 tahun lebih, dan kemudian ada yang menganggapnya juga secara langsung tetapi tertahan di langit, kemudian beransur-ansur turun ke hati atau batin atau qalbu dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menganggap ulama, yaitu langsung turun ke dalam batin Nabi Muhammad atau qalbu Nabi Muhammad SAW, dan kemudian beransur-ansur ia mengajarkan kepada umatnya, masyarakat pada waktu itu. Nah, kemudian Al-Quran yang kemudian turun beransur-ansur di tengah-tengah masyarakat, kemudian itu dikodifikasi di zaman Khulafaur Rasyidin. Specifically, misalnya pertama kali di zaman Abu Bakar, kemudian dikodifikasi secara tekstual dan komprehensif di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Yang mana inilah yang kemudian kita sebut sebagai Mazhab Utsmani yang sekarang beredar di tangan kita, yaitu kitab suci Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Nah, Al-Quran itu penulisannya tidak bisa dipahami sebagaimana penulisan buku-buku teks biasa, tetapi kita harus membacanya berdasarkan penulisan kitab suci pada umumnya, yaitu kita harus melihat qiraahnya, bagaimana variasi terhadap qiraat tersebut, sehingga wajar saja misalnya ketika ada Al-Quran itu dalam suatu surah kemudian diulang lagi pada surah yang lain. Ini yang kemudian dimaksud dengan pembahasan tematik dari Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga itu merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga karena ia adalah mukjizat, maka di dalam Al-Quran itu harus ada keajaiban atau yang kemudian Quraish sebut sebagai ijaz. Nah, keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran ini misalnya ijaz linguistik, yaitu keajaiban kebahasaan. Misalnya yang paling sering kita baca yaitu dalam surah Ar-Rahman. Itu kan kandungan literasi, kandungan linguistik. Surah Ar-Rahman itu betul-betul merupakan sebuah keajaiban atau ijaz. Selain ijaz linguistik, ada pula ijaz numerik, yaitu misalnya pola angka 19 yang selalu berulang, atau pola angka 12. Nah, misalnya Quran surah Al-Ahzab 33, ayat 33 juga, surah 33 ayat 33, kalau kita jumlahkan menjadi 12. Inilah yang kemudian disebut sebagai Ahlul Bait. Nah, ijaz linguistik dan ijaz numerik ini merupakan bukti otentik terhadap keajaiban atau mukjizat Al-Quran itu sendiri. Nah, munasabat Al-Quran atau keterkaitan Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain juga merupakan bukti keajaiban Al-Quran. Misalnya di surah Al-Baqarah, antara satu surah dan surah yang lain kan kita memiliki keterkaitan atau koherensi. Misalnya Quraish mengatakan bahwa
setelah Al-Baqarah itu kemudian dilanjut ke Ali Imran, ayat terakhir dari Al-Baqarah itu adalah panduan untuk memahami awal ayat dari surah Al-Imran, surah setelah Al-Baqarah. Itulah yang kemudian disebut sebagai munasabat atau koherensi logis antara setiap ayat dan setiap surah di dalam Al-Quran. Sehingga metode tafsir menjadi sangat penting di sini. Nah, selain itu Al-Quran juga di dalamnya banyak memuat tentang kisah-kisah. Bahkan menurut beberapa ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagian besarnya atau sekitar 70%-nya itu memuat tentang kisah-kisah sebagai pelajaran. Sehingga misalnya Murtada Mutahari menulis buku yang berjudul Kisah-kisah Keteladanan yang ia kemudian sadur dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Misalnya kisah Nabi Musa yang menentang kezaliman Fir'aun, kisah Nabi Yusuf tentang kesabarannya, tentang bagaimana ketika ia difitnah, dan kisah Nabi Ibrahim tentang konsep ketauhidan yang diajarkan Nabi Ibrahim yang sampai sekarang itu masih kita praktikkan. Nah, itulah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran pula mengandung metode dialog. Selain berbicara tentang kisah, Al-Quran juga membangun dialog. Misalnya kalau kita merujuk kepada surah Al-An'am ayat 8 sampai ayat 10, yang mana tujuan dialog atau jadal tersebut untuk mengundang manusia agar berpikir. Misalnya ada buku menarik yang ditulis oleh salah satu ulama Tunisia yang judulnya adalah Tidakkah Kamu Berpikir? Nah, Tidakkah Kamu Berpikir ini merupakan judul di dalam buku dari ulama Tunisia tersebut yang kemudian di dalam Al-Quran ini menyajikan sangat banyak pengulangan-pengulangan mengenai tidakkah kamu berpikir. Ini kan merupakan bentuk jadal di dalam Al-Quran atau mengajak kita untuk berdialog. Afala ta'qilun. Nah, jadal ini kemudian merupakan bentuk dialog yang membuat manusia menambah keyakinannya. Nah, salah satu metode lain untuk menambah keyakinan kita terhadap keajaiban Al-Quran adalah aksam. Aksam ini adalah sumpah Allah di dalam Al-Quran. Bahkan ada buku yang memang spesifik membahas sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran. Misalnya kita ambil contoh, sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait waktu, yaitu dalam Quran surah Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Begitu pula dalam surah An-Najm, demi bintang ketika terbenam, atau demi malam dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk aksam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Metode lain yang juga dapat kita pelajari dalam Al-Quran adalah metode amsal. Amsal ini adalah perumpamaan atau analogi dalam Al-Quran. Banyak sekali analogi-analogi dalam Al-Quran. Misalnya contoh dalam surat An-Nur ayat 35 yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan cahayanya itu seperti cahaya yang berada di dalam sebuah pelita di dalam gua sehingga menerangi seluruh gua tersebut. Nah, adapun tujuan dari amsal tersebut adalah menyederhanakan konsep-konsep yang sangat abstrak yang sulit kita cerna ketika dibahasakan secara literal sehingga memerlukan analogi atau perumpamaan. Nah, di dalam Al-Quran pula, metode yang dapat kita pelajari adalah apa yang kemudian oleh ulama sebut sebagai nasikh dan mansukh, atau apa yang dihapus dan apa yang menggantikan sesuatu yang dihapus tersebut. Walaupun misalnya beberapa ulama itu tidak setuju terhadap metode nasikh dan mansukh tersebut. Misalnya dalam contoh surat Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat yang kemudian dinasak pada ayat waris. Al-Quran juga tidak bisa dipahami secara bacaan semata karena terkadang ada ayat-ayat yang membutuhkan penafsiran, pemaknaan yang lebih lanjut. Misalnya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat muhkam itu jelas. Misalnya surah Al-Maidah ayat 3 tentang makanan yang dikategorikan sebagai makanan halal. Itu sangat jelas. Itu namanya ayat muhkamat. Sementara ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang bukan tidak bisa dipahami tetapi harus memerlukan kajian yang sangat mendalam oleh ulama-ulama tafsir. Misalnya nun, misalnya alif lam mim. Itu kan ayat tetapi mutasyabihat. Hanya ulama-ulama tertentu yang dapat menafsirkan ayat tersebut. Nah, sehingga qiraah dalam Al-Quran ini yang sangat banyak metodenya untuk dibaca, dijadikan pedoman, itu merupakan khazanah dalam umat Islam itu sendiri. Nah, di bagian kedua buku ini, Quraisyah kemudian menjelaskan tentang kaidah-kaidah tafsir, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam menafsirkan Al-Quran. Misalnya ketika kita menafsirkan Al-Quran, kita harus mengutamakan teks-teks Al-Quran itu koherensinya dengan hadis, konteks sejarah. Kita juga harus menghindari hawa nafsu dan mengutamakan pendekatan ilmiah dan rasional.
Nah, adapun sistematika dalam penafsiran Al-Quran ini, kita harus memahami betul-betul konteks sejarah atau asbabun nusul dari Al-Quran tersebut. Bahkan misalnya Ustadz Miftah Rahmat, anak dari Kang Jalal, mengembangkan metode sendiri, yaitu yang kemudian dia sebut sebagai metode presisi dari Al-Quran atau dakoyekul Al-Quran. Yang mana kalau kita berbicara tentang metode-metode tafsir tersebut, sangat-sangat banyak metode yang dapat kita jadikan sebagai rujukan. Misalnya di bagian ketiga buku ini dijelaskan ragam metode tersebut. Misalnya ada metode tafsir bi al-mansur, yaitu tafsir yang mencoba menguraikan antara kandungan teks suci Al-Quran dengan hadis. Ini kemudian disebut sebagai metode tafsir bi al-mansur. Sementara ada juga tafsir bi al-rai atau metode penafsiran Al-Quran menggunakan akal. Nah, misalnya tafsir dari Syed Hussein Tabatabai, yaitu tafsir Al-Mizan. Ini sangat muatannya itu sangat syarat dengan pendekatan logika, pendekatan filsafat. Sementara tafsir yang ketiga adalah tafsir tematik atau tafsir maudhui, yang mana ya misalnya contoh tafsir Al-Ahkam, ya fokus kepada ayat-ayat hukum saja. Ada juga tafsir seperti itu. Nah, di bagian keempat buku ini Quraisyah menjelaskan tentang kitab-kitab tafsir dari para mufassir tersebut. Yang mana kita tahu ya di Indonesia ya Quraisyah salah satu tokoh mufassir tersebut. Nah, ada tafsir Al-Tabari. Nah, tafsir Al-Tabari ini menggunakan kaidah-kaidah yang sifatnya linguistik dan historis. Ada tafsir Al-Razi. Tafsir Al-Razi menggunakan pendekatan filsafat dan logika. Ada juga tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi ini menggunakan pendekatan-pendekatan fikih-fikih yang sifatnya praktis. Dan semua metode tafsir tersebut itu dan kitab-kitab tafsir sebagai karya dari para ulama mufasir itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Nah, selain itu di bagian selanjutnya dari buku Quraisyah ini juga membahas tentang pemikiran kontemporer dalam memahami Al-Quran. Misalnya ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah, yaitu pendekatan bagaimana Al-Quran itu menafsir fenomena-fenomena alam. Misalnya Big Bang yang dulu sudah dibahas dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu lebih, tapi baru ditemukan oleh tokoh-tokoh fisika abad 20, misalnya Stephen Hawking dan kawan-kawan. Ini kan merupakan sesuatu yang sangat-sangat ilmiah yang sudah dibahas Al-Quran. Atau evaporasi, yaitu proses turunnya hujan dari penguapan air yang ada di permukaan bumi, kemudian ke awan, itu sudah dibahas juga di dalam Al-Quran. Yang mana relasi Al-Quran dengan pengetahuan modern ini semakin menguatkan bukti mengenai keajaiban Al-Quran dan bukan dibuat oleh manusia, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Al-Quran bukan hanya membahas juga tentang keajaiban yang terjadi di alam semesta, tetapi juga Al-Quran membahas tentang manusia atau perspektif humanis di dalam Al-Quran. Bagaimana manusia itu dapat dibagi ke dalam 3 dimensi, yaitu An-Nas, dimensi sosialnya, Al-Bashar, dimensi fisik, dan Al-Insan, dimensi spiritual di dalam manusia itu sendiri. Yang mana kalau kita mengetahui bahwa apakah Al-Quran ini hanya membahas atau Islam ini hanya membahas hablum minallah dan hablum minannas saja? Ternyata tidak, karena pendekatan-pendekatan tematik utamanya yang mutakhir ini, tafsir itu sudah menekankan mengenai hablum minal alam atau bagaimana Al-Quran itu hubungannya atau Islam itu hubungannya dengan lingkungan. Misalnya buku dari Jawadi Amuli yang berjudul Islam dan Lingkungan Hidup. Itu menjelaskan bagaimana Islam melihat filsafat lingkungan hidup. Nah, pada bagian ke-6 buku ini Quraisyah menjelaskan tentang keseimbangan di dalam Al-Quran atau keadilan di dalam Al-Quran, yang mana kita melihat banyak pola-pola tematis. Misalnya ayat tentang hidup atau al-haya atau kata hidup dalam Al-Quran itu disebut al-haya, disebut 145 kali. Begitupun dengan maut atau mati juga 145 kali. Dunia di satu sisi 115 kali, dan akhirat itu juga 115 kali. Begitupun panas dan dingin dan syaitan dan malaikat sama-sama 88 kali. Ini membuktikan keajaiban dan keseimbangan di dalam Al-Quran. Baik itu keajaiban yang sifatnya numerik maupun keajaiban yang sifatnya linguistik. Nah, pada bagian ke-7, Quraisyah menjelaskan pula tentang pandangan Al-Quran mengenai agama dan filsafat. Yang mana di dalam pembahasan tersebut Quraisyah menjelaskan tentang ada dialog dengan Yahudi, dialog sama Nasrani, prinsip-prinsip toleransi. Ini ditekankan agar apa? Agar Islam itu didudukkan kembali sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam, bukan hanya rahmatan lil islamin, hanya pemeluk Islam saja, atau yang paling banter adalah
rahmatan lil mazhabin, tetapi rahmatan lil alamin, bahwa semua alam itu harus mendapat rahmat atau kebaikan dari hadirnya Islam di muka bumi ini. Sebagai penutup, Quraisy siap menjelaskan pula tentang relevansi Al-Quran ini sebagai pedoman atau the way of life, bukan hanya misalnya seperti filsafat Stoa atau filsafat teras atau misalnya eksistensialisme, tapi Al-Quran juga itu merupakan the way of life atau pandangan hidup yang sejajar atau bahkan lebih luhur dibandingkan pandangan-pandangan hidup yang sifatnya sekuler. Nah, inilah yang kemudian yang membuat buku ini menjadi sangat-sangat relevan untuk dibaca bahkan dalam konteks modern. Karena di dalam buku ini selain menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum, moral, dan spiritual, tetapi juga mengajak kita untuk bagaimana membumikan Al-Quran ini agar Al-Quran dipahami sebagai sebuah sumber ilmu, bukan hanya bacaan atau hafalan semata. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.